Kita akan mendengarkan, menyimak, dan mengikuti rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Adil Arif yang berkarakter kacamata hitam. Terima kasih selalu setia menonton video-video yang saya bagikan. Namun sebelum saya membahas informasi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memberikan disclaimer tentang video-video yang akan saya sampaikan. Disclaimernya yaitu tonton video ini hingga selesai supaya tidak terjadi misinformasi, karena video yang saya bagikan semata-mata hanya ingin memberikan informasi. Teman-teman, hari ini kita dikejutkan dengan sebuah kasus yang luar biasa, yaitu mega korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Kemarin Kejaksaan Agung berhasil mengungkap mega korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero melalui salah satu mitranya, yaitu subholdingnya, yaitu PT Patra Niaga. Kemarin pada tanggal 26 Februari 2025, kembali Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka tambahannya. Kemarin sudah menetapkan 7, tanggal 26 kembali menetapkan 2 tersangka tambahan dalam mega korupsi ini. Kegiatan ini atau kasus korupsi ini itu berdasarkan informasi yang admin peroleh berkisar antara 2018-2023. Untuk lebih jelas, mari kita dengarkan press release dari Kejaksaan Agung. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, para Kasubdit, para Direktorat Penyidikan, terutama yang saya hormati teman-teman jurnalis yang setia mengikuti konfes pada malam hari ini. Untuk itu, karena waktu sudah malam, untuk mempersingkat, bersama ini saya sampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Teman-teman jurnalis, kita ketahui bersama bahwa penyidikan perkara ini terus berkembang seiring dengan waktu. Tentu di dalam perkembangannya ada fakta-fakta baru, ada alat bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Untuk itu akan saya sampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka
telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MSc, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST, selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian, terhadap dua tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap dua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19/FD-2/FD-02/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Ini untuk tersangka Maya Kusmaya. Sedangkan untuk tersangka Edward Cornel ST berdasarkan penetapan tersangka nomor 20/FD-2/02/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Jadi pada malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik pada malam hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025. Terhadap tersangka Maya Kusmaya ditahan di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan terhadap tersangka Edward Corner ditahan di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai berikut. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk hilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk hilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga. Tersangka MK dan EC melakukan pembayaran impor produk hilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk hilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEM. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum, dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR
selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka DW, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada 5 komponen ya, saya rasa teman-teman masih ingat itu. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 05 garis miring MBU garis miring 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03 garis datar 006 garis miring PNC 400000 garis miring 2022 garis datar S9 tanggal 5 Agustus 2022 perihal perencanaan material belen dan penjadwalan impor produk bahan bakar minyak. Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru, kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini merupakan tamparan keras buat pemerintahan kita, pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, yang mana dalam setiap pidato-pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto telah selalu menegaskan akan memberantas korupsi. Namun kenyataannya seperti ini. Kita ketahui bersama bahwa Pertamina merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang kemarin juga telah BUMN ini yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir telah meresmikan layanan bank emas, dilanjutkan dengan tambahan tersangka baru dalam kasus mega korupsi yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Tolonglah buat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung untuk mengusut sampai tuntas ke akar-akarnya. Dan pastikan mereka-mereka yang terlibat dalam kasus korupsi ini supaya dihukum dengan seberat-beratnya. Karena saya yakin Pak Presiden Prabowo Subianto akan dengan tegas, dengan segala upaya yang beliau punya, akan memberantas korupsi-korupsi yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat Indonesia meragukan pemerintahan Prabowo Subianto dalam menegakkan keadilan yang ada di Republik Indonesia ini. Bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan kasus ini ya, kasus mega korupsi ini? Sebaiknya kita sebagai masyarakat seperti apa?
Di lain sisi kita ingin mendukung Pak Presiden Prabowo Subianto untuk selalu semangat, untuk selalu tegas dalam memberantas korupsi. Namun para pembantu-pembantunya, jajaran yang paling basah ya ini ya Pertamina, melakukan kegiatan-kegiatan korupsi seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita selalu menjaga kewarasan kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom waras.